Gak kerasa nih, kurang dari sebulan lagi, kita bakal lihat timnas U17 main di Piala Dunia U17 yang bakal digelar di Indonesia mulai 10 November besok. Semua pasti excited ya, negara kita dapat kesempatan buat gelar turnamen internasional ini. Apalagi nontonin timnas muda kita ikut main di situ. Nah, buat yang belum tahu, di Pildun besok, Indonesia tergabung di grup A dan bakal ketemu 3 negara. Ada Ekuador, Panama, sama Maroko. Di mana 3 negara ini timnas seniornya udah ngerasain main di Piala Dunia. Khusus video ini kita bakal bahas Panama, negara yang udah ngeduluin kita lolos pertama kalinya ke Piala Dunia senior lewat jalur kualifikasi. Tapi kita bakal kenalan lebih jauh sama negaranya ya, bukan sama bolanya. Berikut rangkumannya. Republika de Panama sendiri terletak di Amerika Tengah. Lebih tepatnya jadi negara yang wilayah daratannya menyambungkan Amerika Tengah dengan Amerika Selatan, di mana Kolombia jadi negara Latin yang berbatasan dengan Panama di sebelah barat. Negara beribu kota Panama City ini memiliki jumlah penduduk 4.462.000 orang dan menempati daratan berbentuk huruf S yang panjangnya sekitar 1.290 km di utara serta 1.700 km untuk bagian selatannya. Kalau dibayangin sedikit lebih besar dari daratan Provinsi Sumatera Utara. Karena letaknya dekat dengan garis khatulistiwa, otomatis negara ini memiliki iklim yang mirip sama Indonesia, yakni iklim tropis dengan 2 musim di dalam setahun. Suhu udaranya pun mirip-mirip, di mana rata-rata suhu terendahnya ada di 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang juga tinggi. Dari jumlah penduduk tersebut, mayoritas berasal dari etnis mestizos yang merupakan campuran antara ras Spanyol dengan Indian Amerika, dan sekitar 75%-nya beragama Kristen Roma. Spanyol jadi bahasa resmi di negara ini sekaligus bahasa sehari-hari masyarakat, walaupun terdapat sebagian kecil yang lancar berbahasa Inggris dan bahasa Indian Amerika. Negara ini di masa lalu merupakan bagian dari koloni Spanyol. Penemuan benua Amerika pertama kali oleh Christopher Columbus mendorong lebih banyak penjelajah Eropa untuk mengekspor benua baru ini. Salah satunya di Panama, yang wilayahnya dianggap paling strategis sebagai jalur keluar masuknya perdagangan, karena jadi penyambung antara wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Penjelajah Spanyol Rodrigo de Bastidas jadi orang Eropa pertama yang menemukan sekaligus menelusuri Panama, tepatnya tahun 1501. 9 tahun setelahnya, Spanyol resmi mendirikan pemukiman tetap pertamanya di Panama di bawah pimpinan Diego de Niquesa. Dan ini jadi titik awal masa penjajahan Spanyol di negara tersebut. Masa pendudukan Spanyol berlangsung cukup lama, sebelum akhirnya pergerakan kemerdekaan di wilayah Amerika Tengah dan Latin memaksa Spanyol angkat kaki dari tanah Amerika pada tahun 1821. Di mana Panama kala itu bergabung dengan Persatuan Gran Colombia yang sekarang jadi negara Kolombia. Awalnya sih semua berjalan baik buat Panama pasca lepas dari penjajahan. Bahkan mereka dapat hak untuk milih gubernurnya sendiri, hal yang mereka nggak dapetin semasa masih sama Spanyol. Tapi semua berubah di tahun 1843. Perubahan haluan politik membuat kekuasaan di Gran Colombia kembali ke Bogota, sekaligus menghilangkan kebebasan yang didapat oleh Panama. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai Kanal de Panama atau terusan Panama, yaitu sebuah jalur perairan kecil yang memotong tanah Panama sepanjang 82 km, sekaligus memisahkan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Terusan ini dibangun dengan tujuan memotong waktu tempuh kapal laut agar tidak perlu memutari Amerika Selatan ketika hendak berdagang melintasi Panama. Pembangunan terusan ini dimulai tahun 1904 atas kesepakatan antara Amerika yang bekerja sama dengan Gran Colombia, di mana nantinya terusan tersebut niatnya akan diserahkan pengoperasiannya full kepada Prancis. Karena merasa nggak diuntungin, ditambah kebebasannya juga diambil, Panama pun resmi memisahkan diri dari Kolombia dan jadi negara merdeka pada 3 November 1903. Kendati demikian, masalah terusan Panama masih berlanjut hingga beberapa tahun setelahnya. Oke, sesi kenalannya. Sekarang kita cari tahu fakta unik Panama. Sebenarnya nggak salah juga sih kalau kita nyebut Panama sebagai salah satu negara paling beda di dunia. Alasannya banyak banget.
Salah satunya adalah fakta kalau di negara ini gak ada mata uang resminya. Jadi, Panama adalah negara Amerika Latin pertama yang menjadikan dolar Amerika sebagai mata uangnya. Walaupun negara ini aslinya juga bebas kok ganti mata uangnya kapanpun mereka mau. Dolar Amerika dipilih karena jasa Amerika terhadap pembangunan sekaligus pengoperasian terusan Panama yang banyak memberi dampak besar bagi perekonomian negara tersebut. Sebelum akhirnya hak operasional diserahkan penuh pada Panama di tahun 2000. Negara ini juga unik, karena mungkin jadi satu-satunya negara yang ngerayain 2 hari kemerdekaan sekaligus, yaitu 28 November 1821 dan 3 November 1903. Ini tidak terlepas dari sejarah yang udah dijelasin sebelumnya, di mana Panama menyatakan kemerdekaan sebanyak 2 kali, pertama dari Spanyol dan kedua dari Kolombia. Terakhir, Panama adalah negara yang merasakan matahari terbit dan terbenam di 2 samudera berbeda. Iya, kamu nggak salah dengar. Kalau diperhatiin baik-baik di peta, letak Panama sebenarnya ada di antara 2 samudera, Atlantik dan juga Pasifik. Nantinya, kamu akan bisa nyaksiin sunrise dari Samudra Pasifik dan sunset di Samudra Atlantik, sesuatu yang langka banget pastinya di dunia. Buat kamu yang tertarik buat main ke Panama, kamu harus ekstra hati-hati nih. Pasalnya negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara yang gak aman di benua Amerika, khususnya Amerika Tengah. Panama sangat terkenal dengan kehidupan gangster yang parah, copet, sejumlah kasus penyerangan terhadap turis, sampai maraknya peredaran narkoba. Sangat disaranin buat kamu yang mau kesini harus selalu nutup tas kamu dan juga ditenteng di depan. Jangan pernah taruh HP atau dompet di kantong, selalu berame-rame kalau keluar dari penginapan, dan juga selalu bawa kartu identitas apapun dan kemanapun kalian pergi. Oke, itu dia sekilas tentang Panama. Semoga kamu jadi makin kenal sama lawan timnas U17 di Piala Dunia nanti. Like and subscribe untuk terus mendukung channel ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.